Apa kabarnya? Doa Kakak Nita, kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Mei, yaitu bulan yang kelima di tahun 2021. Jadi hari ini kita semangat semua ya. Kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Semua adik-adik dalam keadaan siap? Mantap. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami semua akan mulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati semua adik-adik yang di rumah, berkati kakak-kakak yang akan mengajar lewat ibadah online. Biar semua apa yang dibagikan, adik-adik boleh menerimanya dengan baik. Dan lewat firman Tuhan, adik-adik boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Michelle berdoa buat Indonesia. Tuhan lindungi, bersihkan dari virus corona. Berkati Bapak Presiden, berkati rakyat Indonesia. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Masya berdoa untuk orang tua, Masya, dan teman-teman, supaya papi mami kami berkati dengan kesulitan yang baik, juga kepercayaan dijaga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami minta kepadamu agar pembelajaran jarak jauh ini atau pembelajaran online ini semoga semakin lancar dan semoga membuat kita menambah kecerdasan agar bisa lebih mengerti lagi untuk pembelajarannya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya dahsyat, luar biasa. Kali ini kakak Sharon ditemani sama Kak Vivi dan Kak Ivana. dan pastinya bersama Om Besar. Nah, kelihatan Om Besarnya. Oke adik-adik, bagaimana sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pastinya ya. Adik-adik yang manis, kita memuji Tuhan ya. Bagaimana kita akan memuji Tuhan supaya Tuhan disenangkan. Jadi adik-adik harus memberikan persembahan yang terbaik. Bila perlu saat ini, siap di depan layar kaca kalian masing-masing. Siapkan hati dengan semangat mau memuji nama Tuhan. Adik-adik yang luar biasa, mari kita memuji Tuhan. Karena hati kita senang memuji Tuhan. Hati kita penuh nyanyian, yuk. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk
menyembah Tuhan, maka kita bisa menghancurkan markas iblis loh. Jadi kita harus semangat memuji Tuhan. Ya nggak Kak Ivana? Iya dong. Loh, Kak Ivana sama Kak Ibu percaya kan? Kita bisa menghancurkan markas iblis ketika kita menyembah Tuhan. Jadi yuk kita hancurkan markas iblis. Iblis itu bisa bikin anak-anak Tuhan yang manis menjadi anak-anak Tuhan yang jahat. Makanya jangan mau dipujukin sama iblis. Kita hancurkan markas iblis. Yuk Kak Ivana, Kak Vivi, yuk kita sama-sama yuk. Ayo. Semangat ya adik-adik di rumah yuk. Mari kita menghancurkan markas iblis. Ya Om Besar yuk. Inilah pasukanmu Tuhan yang siap menghancurkan markas iblis. Haleluya. Yes. Haleluya. Kami siap Tuhan jadi pahlawan-pahlawanmu yuk. Haleluya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Ya, semangat adik-adik. Kita mau hancurkan iblis karena kita semua adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan. Haleluya. Yo. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Tangan dua. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Sekali lagi. Bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Yeay. Haleluya. Ketika markas iblis dihancurkan, kita anak-anak Tuhan memperoleh kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dan pastinya kita bisa mengabarkan apa tadi? Injil. Supaya tidak cuma kita yang menerima Tuhan Yesus, tetapi semua anak-anak di seluruh bangsa-bangsa menerima Tuhan Yesus. Adik-adik yang manis, kalau kita sudah menghancurkan markas iblis, maka semua yang ada di dalam hati yang sangat mengganggu kita bisa dihancurkan dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah siap mendengar firman Tuhan? Kak Vivi siap? Siap. Kak Ivana siap? Siap. Semangat, harus semangat terus ya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku
baik, sungguh sangat baik. Karenanya Tuhan, kami siap saat ini, kami buka hati kami buka telinga kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan benar-benar dari Tuhan, dan kami menerimanya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi berkat yang luar biasa dan menjadi saksinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom! Bersama kami, kita trio kakak-kakak ini. Pertama, kakak Citra, Kak Delvi, Kak Putri. Nah, adik-adik, hari ini kita mau membahas tentang kebaikan. Nah, adik-adik, apakah tahu cerita tentang Abram mencari calon istri buat anaknya? Siapa anaknya? Ishak. Nah, jadi gini adik-adik, dalam Kejadian 24 ayat 1 hingga ayat-ayat selanjutnya, di mana Abram atau Abraham yang kita kenalnya, dia sedang mencari calon istri buat anaknya, yaitu Ishak. Nah, dia memanggil salah satu pembantunya untuk mencari calon istri buat anaknya. Nah, pembantunya ini dikasih tugas, oke, kamu harus cari calon istri buat anak saya yang takut akan Tuhan, yang menyembah Tuhan yang sama. Oke, dan sekali lagi yang pasti baik, rajin adik-adik. Nah, kemudian pembantu ini dia mengucap janji kepada Abraham, dan dia berkata, Tuhan, saya akan kembali dengan orang yang tepat. Oke, kemudian dia pergi. Nah, nggak jauh dari perjalanannya adik-adik, dia melihat seorang gadis yang sedang menimba sumur. Sumur apa ya? Ada yang tahu nggak sumur kakak? Sumur apa? Oke, Kak Delvi, pernah nimba sumur nggak Kak Delvi? Pernah. Sumur itu apa sih Kak Delvi? Sumur itu adalah lubang yang di dalamnya itu ada air, ada mata air. Nah, itu sumur adik-adik. Mungkin sekarang ini di kota-kota besar atau di Jakarta ini jarang kita melihat sumur. Kita cuma melihat pompa, gitu kan, pompa air yang untuk kita ngambil air. Nah, tetapi kalau sumur itu lebih gede, ada lubang yang besar, di dalamnya itu ada air. Biasanya cara ngambilnya adalah dengan menaruh ember, dan embernya itu ditaruh tali adik-adik. Oke, gambarnya seperti ini adik-adik. Oke, ini sumur adik-adik. Ada talinya, terus ada katrolnya, terus ada embernya. Jadi embernya itu akan diturunin untuk mengambil air. Nah kemudian pembantu Abraham itu meminta kepada gadis itu air, gitu, untuk minum. Tetapi bukan hanya buat dia adik-adik, tetapi juga buat unta-untanya. Wah, adik-adik tahu nggak binatang unta itu kayak bagaimana? Kayak gini adik-adik. Nah, ini binatang unta adik-adik, ada punduknya. Punduknya itu untuk menyimpan air. Oke. Nah, adik-adik. Nah, sekedar informasi bahwa unta untuk minum air itu memerlukan air yang sangat banyak. Wah, jadi kira-kira menurut Kak Putri, Rika ini nimba airnya sedikit atau banyak ya? Pastinya banyak dong, kan buat unta-untanya. Untanya pasti banyak juga. Waduh, berarti dia bukan hanya baik dong ya, karena sekali lagi Rika menawarkan kepada pembantunya Abraham bahwa apakah engkau mau minum dan sekalian unta-untanya. Wah, pasti kerja keras banget adik-adik. Nah, adik-adik, sekali lagi, tidak ada yang melihat, gitu. Tidak ada orang-orang yang melihat betapa rajinnya Ribka. Hanya pembantu Abraham ini yang melihat. Dan kemudian pembantu Abraham ini sujud kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan kenapa dia sujud dan menyembah Tuhan? Karena dia telah menemukan orang yang tepat untuk menjadi calon istri dari anaknya Abraham. Wah, adik-adik, saya akan bacakan di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-21 dan 26. 21, dan orang itu mengamati-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Di ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan.
Di ayat 27, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuhan aku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Wah, ternyata adik-adik, sekali lagi, Ribka tidak punya impian menjadi menantu atau istri dari orang kaya. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan? Saat Ribka rajin, saat Ribka baik dan dia suka menolong orang, walaupun orang-orang di sekitarnya tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan melihatnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengangkat dia dari perempuan yang biasa-biasa saja, yang mungkin menimba sumur, sekarang dia menjadi menantu atau istri orang kaya. Oke, adik-adik, apapun yang adik-adik kerjakan, tetap berbuat baik. Nah, kakak-kakak, Kak Delvi, Kak Putri, kira-kira untuk supaya adik-adik punya gambarannya deh, kira-kira berbuat baik itu contohnya apa ya? Mungkin dari Kak Putri. Menolong mama waktu mama minta tolong sama kita. Waktu ada teman yang sakit, kita menolong meskipun kita nggak bisa ngasih sesuatu, tapi kita berdoa buat dia. Itu juga salah satu berbuat baik loh, Kak. Oh, oke. Kak Putri. Kak Delvi, contohnya apa lagi Kak Delvi? Apa ya? Nah, dari Kak Delvi, berbuat baik itu salah satunya kita harus rajin sekolah minggu. Ya, betul. Bagaimana? Betul kan? Betul dong. Terus ajak teman-teman, ya kan, sama-sama ikut ibadah sekolah minggu. Itu merupakan contoh mengenalkan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Ya, adik-adik. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kira-kira kakak, kalau kita berbuat baik, tetapi gak ada orang yang lihat, kira-kira boleh nggak ya? Atau maksudnya layak nggak sih kita berbuat baik walaupun nggak ada orang yang lihat? Terus gunanya apa? Kalau kan karena orang-orang nggak ada yang lihat. Boleh dong, malah itu yang bagus. Kalau kita membantu tanpa ada orang yang tahu, nggak dibilang Betul. sombong. Jadi kita membantu tanpa ada orang yang tahu. Ya. Nah, adik-adik di rumah, ayo, hari ini udah berbuat baik belum? Berbuat baik apa? Membantu orang tua kalian. Ayo, rajin sekolah minggu nggak? Udah mulai berdoa nggak? Gitu. Terus ajak teman-teman kalian nggak? Ayo, kakak-kakaknya di sekolah minggu mendorong kalian semua untuk kita sama-sama berbuat baik. Walaupun tidak ada yang melihat, tetapi Tuhan Yesus di surga melihat kita. Betul adik-adik? So, jangan berhenti berbuat baik. Walaupun mungkin adik-adik capek, walaupun mungkin adik-adik nggak ada yang lihat, tetapi percayalah, Tuhan menyediakan berkat kepada kita, di mana berkat itu luar biasa adik-adik. Ya, jangan lupa berbuat baik untuk orang-orang di sekelilingnya. Ya, oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Oke, halo adik-adik. Ayat hafalan untuk minggu ini ada di Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sekali lagi adik-adik, dalam Ibrani 13 ayat 16a. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Oke adik-adik, jangan lupa hafalkan dan rekam ya, dan dikirim. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kalian dan hadapkan wajah kalian kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan ada di tempat di mana kalian saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang mengikuti ibadah Kariskit. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Engkau anak-anak diberkati Tuhan waktu engkau memulai ibadah Kariskit, dan sampai selesai saat ini pun Tuhan Yesus memberkati engkau, diberkati engkau dalam sekolahmu selama online. Tuhan memberikan engkau pengetahuan, kecerdasan, kepintaran. Tuhan memberkati engkau dalam hal kesehatan. Tuhan memberikan engkau kesehatan, memberikan pertumbuhan rohani yang dahsyat luar biasa. Bahkan pertumbuhan jasmani kalian pun akan diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati orang tua kalian, memberkati kakak, adik, dan seluruh keluarga besar. Dan Tuhan memberkati gereja di mana engkau beribadah. Diberkatilah engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua percaya kepada Tuhan, katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.